Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Semoga selalu bahagia ya. Apapun yang terjadi, kamu tuh berhak bahagia dengan caramu sendiri ataupun dengan cara orang lain. Oh ya, mungkin ke depan aku akan sering bikin konten seperti ini ya. Jadi aku akan bikin konten yang akan ku share menjelang lelap tiba. Menjelang teman-teman mungkin udah berbaring di atas kasur, mematikan lampu kamar dan bersiap untuk terpejam. Karena konten ini rencananya sangat singkat, makanya konten ini itu ku beri nama sebentar saja. Sebuah cerita singkat tak berlama-lama. Jadi ke depan nih ya, aku akan sering cerita tentang hal-hal yang mungkin aku pernah alami. Mulai dari kisah senang, sedih, bucin mungkin, seram hingga kisah absurd yang mungkin saat aku cerita aku sendiri kebingungan untuk menjelaskannya. Tapi ya nggak masalah ya, yang penting ada yang bisa diceritakan. Ya siapa tahu ada yang menarik dan membuat teman-teman berpikir walaupun sebenarnya mungkin ceritanya ringan-ringan aja. Atau mungkin nanti ada teman-teman yang mau berbagi cerita, nanti terus coba aku tanggapi. Siapa tahu nih ya, kan kita pernah mengalami hal yang sama gitu, namun memiliki metode penyelesaian yang berbeda. Pasti menarik sekali kalau misalnya kita itu udah punya banyak persiapan dan juga cara untuk menghadapi problematika hidup. Jadi saat masalah itu datang, kita tinggal mengaplikasikan saja cara seperti apa yang cocok untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi ya nantilah ya kita lihat aja ke depan apa yang akan kita bahas dalam konten ini. Aku juga masih mikir-mikir. Sebenarnya ini konten yang udah lama ingin aku gagas, tetapi karena aku pribadi masih sibuk kuliah dan berorganisasi, jadi selalu terpending. Ya mudah-mudahan nanti lancar lah ke depannya, doakan ya teman-teman. Dan mungkin konten pertama ini aku nggak akan membahas hal-hal rumit sih, inginnya membahas hal sederhana. Aku hanya ingin berbagi energi aja kepada teman-teman untuk tetap semangat menjalani hidup. Karena ya namanya hidup ya, kejadian baik maupun kejadian buruk pasti akan memberi kita pelajaran. Tapi ya tergantung dari kita sendiri sih, apakah kita itu mampu untuk menarik pelajaran dari setiap pengalaman yang terjadi. Ya mungkin kalau aku analogikan itu seperti ini ya, sesampah-sampahnya sampah gitu ya. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan menjadi barang yang berguna. Tapi sebagus-bagusnya barang, kalau kita nggak bisa mengelolanya, maka ia hanya akan menjadi sampah. Ya ibarat kalau kita itu disakitin, ditinggalin, dijauhin, atau apalah itu ya. Tapi jika kita bisa mengambil pelajaran dari sana, maka itu semua akan menjadi pelajaran berharga loh. Sekaligus melatih diri kita untuk terbiasa terluka, jelah. Oke, aku sih selalu mencoba untuk enjoy dan santai ya dalam menghadapi permasalahan hidup gitu. Ya walaupun kadang nggak berhasil sih dan sempat emosional juga jatuhnya. Tapi ya perlahan-lahan harus tetap dilatih agar kita itu terbiasa. Karena kan tugas kita adalah membiasakan diri, bukan melarikan diri. Kalau kita udah terbiasa, terbiasa disakiti, terbiasa dibuat senang, terbiasa susah, terbiasa berusaha, maka semuanya itu akan terasa biasa-biasa aja. Karena kita udah biasa gitu. Tapi kalau kita terus-terusan melarikan diri dari setiap masalah yang datang, maka yang ada kita itu tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah menjadi kuat. Ya, mungkin itulah ya sedikit kuotas, mudah-mudahan berguna bagi teman-teman. Aku pribadi sih berusaha untuk tidak terlalu senang dengan apa yang misalnya aku peroleh gitu, karena aku mikirnya juga pasti apapun itu pasti akan ada pertanggungjawabannya gitu. Dan juga aku pun berusaha untuk tidak terlalu sedih ketika memang ada sesuatu yang hilang dariku gitu. Ya karena memang di dunia ini semua fana gitu kan, tidak ada yang abadi. Jadi ya wajar kalau semacam itu tuh datang pergi itu sebuah kewajaran. Jadi ya bersikap biasa aja, santai aja, mikir-mikir hal positif gitu. Mungkin satu masalah yang membuat kita terluka, kita masih bisa mencari 1000 alasan untuk tetap tersenyum. Dan menurutku sih cara seperti itu efektif ya, dimana kita tuh merasa biasa-biasa aja terhadap apa yang kita peroleh dan terhadap apa yang hilang dari kita. Karena namanya permasalahan hidup gitu ya, pasti akan meminta sesuatu dari kita, entah itu cinta, harta, sahabat, tahta, keluarga, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Ya tinggal pilihan kita aja, mempertahankan atau mengorbankan. Kita bisa memilih kok antara kedua hal itu. Tetapi mungkin yang perlu kita pikirkan juga adalah bahwa
setiap keputusan yang akan kita ambil pasti akan ada konsekuensinya. Jadi sebisa mungkin sebelum kita menentukan pilihan, kita sudah memetakan memang, oh kira-kira kalau aku memilih pilihan ini maka konsekuensinya adalah seperti ini. Ketika aku memilih pilihan ini maka konsekuensinya adalah seperti ini. Jadi kita tuh udah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akan pilihan kita. Intinya jangan mudah menyerah, karena kalau kita menyerah, yang ada masalah itu bukan makin kelar, tapi malah makin bertambah. Ya itu sih opiniku. Kalau teman-teman punya opini tersendiri, bisa banget tuh ditulis di kolom komentar, dan mungkin suatu saat aku juga akan bikin konten yang menampilkan komentar-komentar dari teman-teman tuh, terus kita bahas. Mungkin ini saja ya yang ingin aku sampaikan. Tidak usah terlalu banyak-banyak karena aku juga belum punya banyak pengalaman, dan nanti akan aku cari agar aku bisa share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di konten berikutnya.